Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat ya. Kalau hari Jumat ini kita bisa melaluinya dengan aman, berarti kiamat masih lama. Karena Nabi mengabarkan hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Dajjal belum turun kan? Insya Allah enggak hari ini kiamatnya ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian pada pekan yang lalu saya sampaikan di sini ucapannya Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara poin-poinnya, Waraqah menegaskan yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah namus. Namus itu bahasa Ibraninya malaikat Jibril. Jadi kalau bahasa Arabnya Jibril, bahasa Ibraninya namus. Wallahi innaha namus alladhi ya'ti ila Musa. Demi Allah, yang datang kepadamu adalah namus yang dulu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini poin yang pertama ya, menguatkan, menegaskan. Yang kedua, ada kalimat yang mengagetkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan Waraqah bin Naufal, yaitu kalimatnya begini: seandainya di masa itu aku masih gagah, sehat, perkasa, yaitu ketika engkau diusir oleh kaummu, maka demi Allah aku akan membelamu. Karena waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Waraqah bin Naufal sudah tua renta. Bahkan sebelum turun Al-Mudaththir meninggal kan Waraqah bin Naufal. Setelah beberapa kemudian setelah datang itu, besok-besoknya meninggal Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi tidak sempat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belum ada kewajiban beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diangkat menjadi nabi. Ya. Gimana kemarin? Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddaththir. Diangkat menjadi seorang nabi dengan Al-Alaq ayat 1-5, dan diangkat menjadi seorang rasul dengan Al-Muddaththir. Jadi memang betul yang diterangkan oleh guru-guru kita dulu waktu kita di SD madrasah ya, perbedaan nabi dan rasul. Nabi dapat wahyu tapi tidak punya kewajiban mendakwahkan wahyu tersebut, mengajak manusia untuk beriman kepada dirinya, nggak ada. Nah, Rasul baru diberi wahyu dan punya kewajiban berdakwah kepada manusia supaya manusia beriman kepadanya. Nah, ini diantara pendapatnya yang menguatkan ini. Waraqah bin Naufal ketika itu belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bersyahadat. Tapi Nabi pastikan Waraqah itu termasuk penghuni surga. Ada hadisnya bahwa Waraqah mendapat 2 surga di sisi Allah ya. Nabi mengabarkan demikian. Yang menarik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget. Awa mukhriji ya qaumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bakal diusir sama kaum saya. Padahal kemarin Sayyidah Khadijah baru menguatkan kan, demi Allah, Allah tidak akan menelantarkanmu. Engkau orang yang senang membantu orang yang lagi kesusahan, membantu tetangga, menyambung silaturahim ya, berbagi manfaat dengan orang lain.
Nah ini kaget, lah saya akan diusir oleh kaum saya. Dapat penegasan lagi dari Waraqah bin Nawfal, tidaklah seorang pun yang mendapat sebagaimana yang didapatkan olehmu, dalam kurung apa? Risalah, pasti dimusuhi oleh kaumnya. Bapak ibu boleh cek sirah para nabi dan rasul, qasasul anbiya. Dari rasul yang pertama yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi dan rasul tersebut mereka dimusuhi oleh kaumnya, diusir, bahkan dibunuh. Nabi Yahya disembelih gara-gara menentang rajanya di masa itu, Romawi ya, ingin menikahi keponakannya. Nah, Nabi Yahya berfatwa bahwa itu haram, nggak boleh nikahin keponakan sendiri. Nah, Nabi Yahya punya jamaah juga, Bani Israel. Otomatis jamaahnya menentang perbuatan rajanya. Akhirnya Nabi Yahya disembelih. Nabi Zakaria juga gitu, sudah tua renta ingin dibunuh, lari, kemudian pohon berbicara, suruh masuk ke dalam pohon kan. Nah, dibisikan oleh syaitan, dikasih tahu Nabi Zakaria masuk pohon itu, ditebang pohonnya, dan seterusnya. Jadi memang hobinya Bani Israel dari dulu adalah membunuh para nabi dan rasul, dan Allah abadikan di banyak ayat di Al-Quran. Ya, artinya apa? Nabi aja dibunuh, rasul aja dibunuh, apalagi orang biasa. Makanya lihat di Palestina kayak apa, ya kan? Nabinya aja dibunuh. Ya. Dan perlu dipahami, kenapa mereka Yahudi membunuh kaum muslimin sama sekali tidak ada merasa berdosa? Karena sejatinya mereka memandang kita sebagai kaum muslimin dengan pandangan hewan. Kaum muslimin itu disejajarkan dengan hewan di pandangan orang-orang Yahudi. Mereka nggak punya bersalah, nggak ada merasa bersalah. Na'udzubillah. Demikian. Ya. Dan permusuhan dengan orang Yahudi sampai hari kiamat nanti, nggak ada obatnya, Pak. Demi Allah, kaum muslimin tidak akan berdamai dengan orang Yahudi. Udah jadi sunatullah. Peperangan di akhir zaman, di hari kiamat nanti, mana lawan mana? Kaum muslimin lawan orang Yahudi. Ya, itu sudah sunatullah. Jadi kita nggak usah sok pahlawan, sok jago, saya di kubu tengah-tengah, nggak usah. Ya, nggak ada itu tengah-tengah. Pilih salah satu. Di pihak mana Anda? Itu aja. Di pihak kaum muslimin atau pihak sana, ya. Nggak ada itu istilah apa bahasanya? Ya, wasit lah atau apalah, nggak ada. Ya, bahkan punten ini orang-orang di PBB pun belum kita temukan yang benar-benar ingin mendamaikan. Ya, pasti ada yang satu pihak mana, yang satu pihak mana, benar nggak Pak? Itu nggak ada yang tengah-tengah. Kemudian berikutnya, singkat cerita, Nabi SAW mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Waraqah bin Nawfal sehingga bisa menyiapkan mentalnya. Nggak akan kaget di kemudian hari Nabi akan dimusuhi oleh kaumnya, ya, ditolak. Ini menarik sebenarnya ya. Jadi ada teori Pak, dakwah yang benar, dakwah yang lurus, ya, ghalibnya, globalnya bertentangan dengan tradisi masyarakat. Paham maksud saya Pak? Ya, bertentangan dengan tradisi masyarakat. Kenapa? Karena kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya, pasti akan mengusik kesenangan masyarakat. Padahal manusia itu paling tidak suka, paling anti kesenangannya diputus. Betul nggak? Contoh di gardu
Ada orang-orang nongkrong yang nggak suka ke masjid, lagi banting gaplek, lagi banting gaplek, cetar. Terus bapak pakai jubah, pakai peci, nyeramain mereka. Suka nggak mereka? Nggak suka. Ya, contohlah azan, misalnya azan asar, orang-orang pada ke masjid, dia lagi di gardu, lagi main remi, ya, main apa? Bapaknya, yuk ke masjid dulu yuk. Gimana tuh? Hah? Ini harus digaris bawahi, Bu, Pak. Di antara yang tidak disukai oleh manusia adalah kesenangannya diputus. Nah, disinilah nanti ada yang namanya hikmah dalam berdakwah. Cari apa? Timing yang pas gitu. Misal timing yang pas untuk mendakwahi orang ya, orang yang lagi butuh bantuan kita, pinjem uang atau apa, tuh dia kan lagi butuh bantuan kita kan, itu bagus Bapak ceramain, tentunya dengan bahasa yang elegan, yang santun. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam di penjara kan, ada 2 orang tahanan. Nanya mimpinya kan, minta fatwa kan. Nabi Yusuf langsung jawab tidak? Tidak. Diajak bertauhid dulu, diajak beriman, baru dijawab, ya kan? Nah gitu. Ini salah satu timing yang pas. Kalau ingin mendakwahi orang lain, nah salah satu timingnya adalah ketika dia butuh kita, ya, thiqah sama kita, nanya, baru kita jawab, kita ajak kepada kebenaran. Jadi nggak semerta-merta habis kajian nih langsung kok diskotik, langsung kok bukan gitu caranya. Apalagi sekarang diskotik dilindungi undang-undang, ada izin usaha dan yang lain-lainnya. Mau bisa apa kita, ya kan? Gitu. Kemudian berikutnya di sini Allah turunkan surah Al-Muddatsir ayat 7. Ya. Nah, ini uniknya Pak ya. Ketika Nabi dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sampai ayat 5, itu malaikat Jibril menjelma jadi seorang laki-laki yang berpenampilan rapi. Ya, dengan adatnya bangsa Arab lah, pakai jubah dan yang lain-lain. Dipeluk 3 kali itu kan. Nah, Nabi menerima wahyu Al-Muddatsir ini, ya, itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya besar. Bapak mau ngebayangin besarnya malaikat Jibril? Sayapnya itu ada 600 Pak, 600 sayap, bukan bulu ya, 600 sayap. Yang kata Nabi kalau sayapnya itu dikembangkan, satu ufuk barat itu, barat apa timur Pak? Barat ya. Satu ufuk barat itu ketutup semua. Nah, di situ malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, duduk di atas kursi yang melayang di antara langit dan bumi. Ketakutan Nabi. Sampai lari, sampai bahasa kitanya apa? Terjerembab. Kalau Bapak bilangnya nyungsep. Ya, terjerembab gitu. Ya, bahasa sirahnya Nabi begitu. Makanya diawali ayatnya apa? Ya ayyuhal muddatsir. Apa artinya? Wahai orang yang berselimut. Nabi ketakutan, pulang, minta diselimutin sama Khadijah, diselimutin. Ketakutan. Bapak kalau ketakutan gimana Pak? Pulang kan ke rumah, ke kamar, dikunci kamar, bener nggak? Panas dingin kemulan ya bahasanya. Nah, makanya di situ Allah sebut ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut atau berkemul. Qum fa'anzir, bangun. Anzir, apa anzir artinya? Beri peringatan. Wah, ini ya, turun kewajiban berdakwah. Ini awal mulanya Nabi berdakwah ini. Dimulai dengan surah Al-Muddatsir. Qum fa'anzir, bangun, beri peringatan.
wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Ya. Ya sebenarnya di sini kan kabir itu artinya besar ya. Kadang-kadang begitu, bahasa Indonesia itu kurang tepat untuk menerjemahkan bahasa Arab. Ya, makanya di sini terjemahnya apa? Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala ya. Sucikanlah, tinggikanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah, begitu maknanya. Yang menarik Pak ya. Coba diperhatikan ininya, ayatnya. Saya bacain ya. Rabbaka fakabbir. Ada huruf apa aja itu Pak? Ra, ba, kaf, ba, ro ya. Banyak ada tasdid ya. Baca dari belakang Pak. Sama bacanya. Rabbaka fakabbir, Rabbaka fakabbir. Bener nggak? Luar biasa ya Al-Quran ini, subhanallah. Coba perhatikan. Saya juga dapat bisa begini ya, subhanallah. Lihat. Rabbaka fakabbir, coba baca dari kiri. Nah, kalau gundul ya nggak ada harokannya. Sama, Rabbaka fakabbir. Dibacanya sama ya. Subhanallah. Baru nemu atau udah nemu Bapak? Subhanallah, ini luar biasa Al-Quran ini. Kemudian berikutnya, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Sini nanti banyak penafsirannya. Kalau saya masih ingat ceramahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ya. Wasiyabaka faqassir, kata beliau rahimahullah, dan pakaianmu potonglah. Maksudnya apa? Jangan isbal. Karena diantara sebab pakaian itu kena najis gara-gara apa? Isbal. Ya, itu diantara tujuan syariat kenapa kita nggak boleh isbal. Supaya apa? Supaya pakaian kita bebas dari najis. Diantaranya itu. Makanya nggak salah. Adapun di sini nanti penulis ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, wasiyabaka fatahhir, maksudnya apa? Tahhir a'malaka 'anis syirki. Bersihkanlah amalanmu dari syirik. Nah, ini banyak penafsirannya ya. Dan tidak salah kita mengamalkan secara kontekstual. Artinya apa? Bersihkanlah pakaianmu. Dan itu termasuk ibadah. Membersihkan pakaian ibadah bukan Pak? Ibadah. Syarat sahnya sholat ada berapa Pak? Ada 6. Yang pertama, mengetahui waktunya, masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Yang ketiga, suci dari najis. Suci dari najis ini suci badan, pakaian, tempat, ya kan? Tuh, suci pakaian termasuk perintah agama kan? Maka bergembiralah ibu-ibu, bapak-bapak selama ini cuci baju. Kalau niatnya mengharap wajah Allah, dihitung ibadah. Pakainya dipakai buat ibadah juga kan? Masya Allah. Bapak-bapak yang beli mesin cuci buat istrinya, ibadah bukan? Nah, jariah itu. Selama mesin cucinya dipakai buat membersihkan pakaian, selama itu pahalanya mengalir. Subhanallah. Sebagian suami kan, aduh saya nggak bisa bantu istri saya nyuci ya, karena sibuk kerja kan. Udahlah beliin aja mesin cuci, ya nggak? Termasuk ibadah. Apalagi Pak? Mengetahui masuknya waktu sholat, suci dari hadas, suci dari najis. Apa bedanya hadas sama najis? Hadas itu keadaan seseorang, ya, bersih dari hadas besar atau hadas kecil, keadaannya itulah. Kalau najis, ada benda najisnya, seperti air pipis manusia ya, atau kotoran cicak dan yang lain-lain. Ada bendanya. Kalau hadas ada bendanya nggak Pak? Nggak ada. Mana bendanya? Nggak ada. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau yang nengok mukanya, ya misalnya lagi sholat,
Ada orang lewat, kadang-kadang salat sunnah nggak kerasa tuh ngeliat gitu. Batal nggak salatnya? Tidak. Selama badannya ini masih menghadap ke kiblat, tidak batal. Jadi ukurannya apa, Pak? Badannya ini, tubuhnya. Ya, jadi kalau yang ngikutin baru mata atau sampai kepala ya ngikutin, nggak batal, belum batal. Lanjut. Tapi kalau Bapak udah gitu, nah, itu bisa batal. Ya. Yang terakhir niat ya. Itu singkat aja ya, syarat sahnya salat. Kembali ke sini lagi. Kemudian berikutnya apa? Warujza fahjur. Perbuatan dosa tinggalin. Apa itu, Pak? Di sini dosa di sini apa? Al-asnam. Apa? Berhala-berhala. Tinggalkan. Ini menarik ini, Pak, menarik. Yang bicara siapa? Allah. Mukhatabnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Isi pembicaranya apa? Perintah untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Saya tanya, Pak, Nabi pernah berbuat syirik? Demi Allah tidak pernah. Oke? Nah, makanya kita jangan baperan, jangan mudah tersinggung. Kadang-kadang kita disuruh ngapain, emosi gitu. Emangnya saya berbuat itu? Merasa ya, walaupun dia tidak pernah berbuat. Paham nggak maksud saya? Nah, contoh. Khamar tinggalkanlah. Ya, misalnya saya nih nyeramain orang. Bapak, kalau bisa khamar itu ditinggalin. Orang yang pakai bahasa-bahasa filsafat, emangnya saya pemabuk? Paham nggak maksud saya, Pak? Ucapan saya bilang tinggalkan khamar bukan berarti melazimkan orang yang saya ajak bicara dia minum. Enggak. Nih buktinya. Allah nyuruh Nabi untuk apa tadi? Tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan kesyirikan. Saya tanya sekali lagi, Nabi Muhammad SAW pernah berbuat syirik? Tidak pernah. Demi Allah tidak pernah. Dari lahir Nabi itu dijaga oleh Allah. 4 tahun dibelah dadanya, ya enggak? Dicuci jantungnya. Buat apa? Penjagaan. Supaya Nabi betul-betul bersih dari, bukan kesyirikan dong, segala bentuk maksiat. Musik aja itu, Pak, demi Allah, Allah melindungi pendengaran Nabi dari musik. Jadi hajatan organ tunggal itu dari zaman Nabi sudah ada, Pak. Sudah ada. Kalau lagi nikahan itu walimahan, ya dulu pakainya itu rebana, apa? Kecrek-kecrek kayak gitu. Pakainya begitu. Belum ada sound horeg, belum ada. Belum ada. Iya, nah coba buka di Sirah Nabawi. Suatu ketika Nabi lagi di luar Mekah, tiba-tiba ada kabar di dalam kota Mekah itu ada hajatan itu kan. Ya biasa, teman-teman Nabi mungkin salah satu ada yang memprovokasi suruh ke sana gitu kan. Subhanallah, Pak. Nabi melangkah beberapa langkah, Allah bikin tidur. Nabi tertidur. Bangun-bangun udah siang, matahari udah tinggi. Allah jaga dari segala bentuk kemaksiatan, apalagi kesyirikan. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada larangan ditujukan kepada kita, jangan baper. Belum tentu itu menuduh kita berbuat. Ini buktinya. Ya. Allah perintahkan Nabi untuk meninggalkan kesyirikan. Belum tentu Nabi berbuat syirik. Nah, ini yang berikutnya nih. Buat semuanya ya, bukan buat ibu-ibu dong ya. Walaupun kebanyakan yang kena fitnahnya ibu-ibu. Nah, wala tamnu tastaksir. Janganlah engkau memberi dengan harapan mendapat balasan yang lebih banyak. Maksudnya balasan dari makhluk, Bu, Pak. Kalau mengharap balasan dari Allah, sebanyak-banyak ya berharap, ya. Contohnya, sebagian ibu-ibu yang ngasih ke tetangganya, bawain makanan ya, pakai mangkok atau piring. Ada sebagian niat terselubung tuh, ngasih apa? Ngasih apa, Pak, Bu? Getuk lah ya misalnya, pakai piring kan.
Nah, tradisi di Indonesia ngembaliin piringnya tuh sungkan kalau kosong. Nah, bener ya? Makanya ya apa tak yang penting ada isinya, bener nggak? Nah, sebagian ibu-ibu ngasih ke tetangganya padahal tetangganya itu lebih kaya dari kita. Dengan harapan apa? Hah? Masa punya Pajero getuk dibales apa? Gaplek kan nggak mungkin. Ya minimal martabak lah. Gitu. Paham maksud saya Pak ya? Ini ayatnya nih, ada ayatnya ini. Wala tamnu tastaktsir. Jangan engkau memberi dengan niat apa? Mengharapkan dapat yang lebih banyak. Gak boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan Bapak ngasih tetangganya mangga dengan harapan dapat duren. Nah, jangan. Gak boleh ya. Gak boleh. Lillahi ta'ala. Jangan salah paham. Ini dari perspektif yang memberi. Jelas nggak Pak? Nah, takutnya salah paham lagi. Ya. Ada pandangan Islam itu sempurna Pak, demi Allah sempurna. Dari perspektif yang memberi, kita nggak boleh mengharapkan balasan. Kita mengharap balasan dari Allah, ya kan? Tapi dari sudut pandang yang menerima, di dalam Islam juga dianjurkan membalas kebaikan orang lain. Jelas ya? Itu ya, sebagaimana yang kemarin saya terangkan masalah apa itu? Walimah. Masih ingat Pak ya, Bu ya? Walimatul urus. Dari sisi yang sahibul hajah, yang bikin acara, nggak boleh mengharap hadiah dari tamu-tamu yang datang, tidak boleh. Bahkan sebagian ustadz cek sendiri di YouTube, sebagian ustadz mencontohkan termasuk minta-minta adalah menyediakan kotak amal di acara walimah pernikahan. Itu ada ustadz yang mencontohkan seperti itu. Gak boleh. Nah, ini dari sudut pandang yang mana, Bu, Pak? Sohibul hajat, yang punya acara. Ya, gak boleh mengharapkan hadiah dari tamu undangan. Tapi yang dari perspektif tamu undangan, ada anjuran kita membawa hadiah. Jelas nggak Pak, Bu? Masya Allah, Islam itu detail mengatur hati masing-masing hambanya. Subhanallah. Nah ini akhirnya, ayo masing-masing urusi hati masing-masing gitu. Jangan nuduh. Yang punya acara nuduh tamunya pelit. Paham maksud saya? Yang tamu nuduh punya acara apa? Hah? Open donasi. Nah, itu enggak gitu. Makanya ini harus ketengahkan. Gitu Pak ya, Bu ya. Di perspektifnya masing-masing ini, masing-masing. Disitulah nanti terbentuk keikhlasan. Ya, subhanallah. Saya juga ngajarin ibu-ibu ya, kalau bikin kado ya, dibungkus, enggak usahlah dicantumkan nama kita. Biar apa? Hah? Saya tanya, kalau kadonya murah ditulis enggak namanya? Enggak. Kalau belinya di atas 500.000, di atas 1 juta, kenapa ditulis namanya? Kan ada maksud terselubung, betul nggak? Ada udang di balik bakwan. Ya, nah, ini luruskan lagi niatnya, luruskan niat. Yang pengen kasih hadiah untuk mempelai Bismillah lillahi ta'ala, nggak perlu mereka tahu itu dari kita. Udah, Allah maha melihat, Allah maha tahu. Ya. Tulis saja doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair lillahi ta'ala. Udah selesai. Jelas Pak ya? Amplop juga begitu. Kalau 50.000 polos tuh nggak ada namanya. Coba amplopnya 1 juta. Woi, dari siapa nih? Sahabatmu, Masya Allah ya. Jangan Bu, Pak, jangan. Justru nanti yang punya acara kena beban mental. Ya. Sebagian keluarga, saya katakan sebagian ya, saya nggak pukul rata ya. Subhanallah, bikin acara saudaranya itu bantu, tapi dicatat Pak. Betul nggak? Ini terus terang aja nih di sini, ya, buka-bukaan di sini. Dicatat, kasian yang bikin acara ini punya beban mental. Oh, si A bihun 1 bal,
Si B air mineral 12 dus. Bener nggak? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Makanya tadi saya bilang sebagian ya, enggak semuanya. Kenapa dicatat? Nanti kalau saudaranya itu bikin acara, dibalikin, Pak. Dibuka catatannya, kita kembalikan. Itu namanya bukan ngasih itu. Ngapain? Ngutangin itu, minjemin namanya. Subhanallah. Arisan. Artinya, ayo teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah belajar agama, luruskan lagi niatnya ya. Luruskan niatnya. Kalau kita bantu orang lain ya, murni kita ingin memberikan manfaat untuk saudara kita, mengharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang yang kita bantu. Jelas ayatnya ya? Dalilnya apa itu? Tadi saya panjang lebar bilang Al-Mudaththir ayat 6. Apa kata Allah? Wala tamnu tastakthir. Janganlah engkau memberi dengan berharap mendapatkannya yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ya Allah, Rasulullah SAW sudah diwanti-wanti dari awal, sabar. Sabar ngapain ini Pak? Menjalankan perintah Allah itu tidak gampang. Istiqomah di atas agama Allah itu tidak mudah. Makanya disuruh apa? Sabar, sabar. Jadi suami yang bertanggung jawab, jadi suami yang sayang kepada keluarga, gampang nggak? Sabar Pak. Jadi istri yang taat kepada suami, istri yang diuji oleh Allah dengan mertua yang tidak mengenakan hati, sabar. Ya hampir rata-rata ya, menantu sama mertua nggak akur, bener nggak? Sabar, sabar. Ya hidup itu kalau nggak ada sabar bubar. Ya, semuanya bubar ya. Yang gurunya kalau ngajar muridnya sabar, muridnya juga ngadepin gurunya yang kadang-kadang keras ya, sabar. Wali murid juga begitu dan seterusnya, sabar. Saling mengingatkan. Watawa bil haqqi watawa bis sabar. Sama-sama sabar. Gitu. Jelas ya? Oke, saya ulangi sedikit. Yang dimaksud orang yang berselimut di situ siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diperintahkan qum fa'anzir siapa? Rasul SAW. Bangun, ingatkan manusia dari berbuat syirik. Ya, ingatin mereka. Padahal subhanallah, ini pusat dakwahnya Nabi dulu di mana? Di Mekah. Di situ ada apa, Pak? Ka'bah. Saya tanya. Dulu Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah, mungkin nggak terjadi kesyirikan? Sangat besar kemungkinan. Apalagi masjid biasa. Kemarin saya ngisi di Ciwedus, saya bilang ada orang sholat di depan apa? Pengimamannya ada fotonya, ada nggak? Lihat di YouTube, ketik tempat pengimaman ada foto. Udah mirip apa itu, Pak? Kaumnya Nabi Nuh. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya subhanallah. Orang Islam, Pak. Kalau ditanya sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi di pengimamannya itu ada foto guru-gurunya. La ilaha illallah. Saya aja kadang-kadang emosi kalau ke masjid. Di masjid ada kalender, Pak. Di kalendernya ada foto-foto. Nggak peduli yang foto itu di situ ada apa, MUI atau Departemen Agama, pokoknya foto makhluk hidup saya nggak suka. Ya, subhanallah, ya. Apalagi yang di depan pengimaman, ya. Allahu Akbar. Ya, ini Nabi diingatkan oleh Allah supaya memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Kemudian warabbaka fakabbir, apa tadi? Azimhu bitauhid. Agungkanlah Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mentauhidkan Allah itu dalam ibadah, dalam apa namanya? Berdoa, hanya Allah yang diagungkan, hanya Allah yang disanjung. Punten ini, saya agak keras sedikit di sini, agak apa? Tegas sedikit. Sebagian saudara kita kalau bersolawat itu harus pakai
sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Gitu kan ya? Nggak masalah Pak kalau di luar sholat, monggo silakan. Lagi pidato di sini nih, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak? Boleh, silakan. Tapi kalau udah kaitannya dengan ibadah, ya mohon maaf ini. Salah satu kedisiplinan dalam ibadah adalah tidak menambah dan tidak mengurangi. Di dalam salat ada salawat tidak? Ada. Ya. Saya pribadi lebih memilih yang langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ini bukan masalah adab atau kurang ajar tidak kurang ajar, bukan. Ini masalah apa, Pak? Nah, sami'na wa ta'na. Yuk kita banding-bandingkan sekarang kalau mau pakai logika ya. Mana yang lebih hormat kepada Rasul, kita atau sahabat? Sahabat. Seluruh sahabat tidak diragukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatannya luar biasa. Nabi meludah aja, ludahnya nggak sampai tanah. Rebutan itu para sahabat, dipeperin ke badannya. Emang berkah ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas wudhu Nabi itu sampai hampir ribut sahabat, rebutan bekas wudhunya Nabi. Nggak diragukan, sahabat itu lebih menghormati Nabi SAW daripada kita yang tidak bertemu, ya kan? Pertanyaan satu aja, cari bentuk sholawat yang diriwayatkan oleh sahabat yang ada sayyidinanya, ada tidak? Ada nggak, Pak? Nggak ketemu. Apakah kita menuduh sahabat itu kurang ajar kepada Nabi? Tidak. Sahabat itu salah satu cirinya adalah paling disiplin dalam masalah ibadah. Karena sholawat itu sendiri itu tauqifiyah, diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bersalat kepadamu?" Diajarin sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Itu Nabi yang ngajarin. Saya tanya, kalau Nabi ngajarin begitu, apakah Nabi ngajarin ketidaksopanan? Kan mustahil. Gitu ya. Yang terakhir nih, Pak. Saya kalau ngobrol sama beliau ya bahasanya mengagungkan Rasul ya. Menghargai Rasul, adab sama Rasul. Saya ngomongnya simpel aja. Mas, kalau memang kita menyebut nama Nabi harus pakai sayyidina dalam rangka apa tadi? Adab ya. Masnya kalau azan pakai sayyidina enggak? Azan jajal di sini pakai sayyidina. Saya mau lihat masyarakat apa yang diperbuat nanti. Ayo, nggak tanggung-tanggung, teriak kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang kencang apa? Berani azan pakai sayyidina? Berani nggak, Pak? Kenapa? Jawabnya apa? Ibadah, nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Itu kan jelas-jelas kan, teriak-teriak manggil nama Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahasanya ke sana, bahasa saya seperti itu. Artinya tadi, jangan lagi nanti kita dituduh anti sayyidina lagi. Tadi kita sudah terangkan ya. Kalau di luar sholat, di luar bentuk ibadah kayak seperti ini ceramah, monggo silakan. Telah datang Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak? Boleh, silakan. Demikian ya. Oke, nanti insya Allah kita lanjut lagi ya di pekan depan. Nih, mohon maaf ini kayaknya lambat banget temponya. Cukup ya, udah masuk isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.